Ya lanjut lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi buat teman-teman yang masih belum mendapatkan fitur MK, dan kita bahas ya di sini sambil lanjut live streaming ya, karena yang akun yang kedua ini belum monetisasi ya teman-teman. Jadi kita riset sambil berjalan ya, karena untuk memahami akun kita terbaca algoritma ya otomatis kita harus riset sendiri, bukan riset akun tetangga atau akun orang lain ya, karena untuk mendapatkan nilai statistik yang ada di akun masing-masing ya otomatis kita harus recheck ya, kembali ya performa postingan kita di dashboard profesionalnya. Karena kalau seandainya teman-teman nggak tahu cara dashboard profesional, nanti kita akan bahas apa aja yang ada di fitur dashboard profesional. Mungkin yang masih ngawalan konten di Facebook ya, kalau yang udah pada mahir skip aja ya, khusus yang masih yang mau mulai konten, yang ingin punya sampingan di Facebook ya, seenggaknya kita ada harapan kalau saya sudah monetisasi seperti itu ya teman-teman. Jadi pentingnya live streaming di sini untuk meningkatkan atau mendongkrak visibilitas ya. Yang keduanya membangun interaksi yang kuat atau engagement ke penonton. Yang ketiga, kalau teman-teman mau promosi ya, biaya lebih efektif untuk pemasaran produknya seperti itu ya. Terus yang untuk meningkatkan kepercayaan ya teman-teman, di sini teman-teman harus tampil seperti kayak gini, karena untuk terbaca oleh sistem bahwa akun kita aktif, bahwa akun kita bukan palsu, seperti itu juga itu sangat berpengaruh ya. Karena untuk live streaming itu penting banget untuk akun-akun yang awal ya, biasanya seperti itu ya. Terus potensi monetisasi ya, bisa kemungkinan besar untuk mendapatkan peluang harapan, karena ada fitur monetisasi yang belum terbuka seperti yang digembokkan, itu masih lama ya. Tapi kalau udah fitur monetisasinya, ketika teman-teman cek monetisasi fiturnya masih dalam undangan atau menunggu daftar undangan, daftar tunggu ya, nah teman-teman itu akan kemungkinan besar bisa mendapatkan fitur monetisasinya terbuka, atau teman-teman akan diundang join bersama Facebook ya untuk bekerja sama atau mendapatkan monetisasi dari monetisasi konten ya. Karena monetisasi itu ada beberapa ya, ada monetisasi kejora, ada monetisasi langganan, ada monetisasi afiliasi, ada monetisasi untuk ini ya, untuk storefront ya. Karena storefront yang baru udah hilang ya di profil, tapi kalau yang lama-lama ya, yang akun lama masih ada ya, nggak tahu ada pembaruan atau mau di pembaruan kembali lah pokoknya gitu ya. Jadi pada intinya teman-teman, setelah kita pelajari di akun pertama untuk live streaming itu memang penting ya, karena awal-awal kita konten juga eh, live streaming itu kita diusahakan setiap hari ya, setiap hari, meskipun durasinya hanya 1 menit sampai semampunya aja lah. Nah ketika kita setelah live streaming itu kan ada durasi tontonan ya, nanti ada waktu tontonnya. Nah di situ ada tampilan seperti setelah live streaming kan ada yang durasi 1 menit sampai tontonan di profilnya itu bisa melebihi 1 jam ya. Itu tergantung teman-teman kuatnya. Tapi seenggaknya untuk live streaming jangan terlalu lama juga, nggak apa-apa ya. Kalau seandainya teman-teman punya pembahasan lebih banyak, sampaikan aja ya. Karena untuk di sini kan kita cari solusi ya, cari solusi buat para penonton yang masih belum terbuka fitur monetisasinya. Karena untuk fitur monetisasi itu bisa kemungkinan cepat ya kalau kita konsisten di postingan konten originalnya. Kalau teman-teman mau ya praktekkan aja, karena kemarin juga kita udah bahas cara live streaming yang mudah ya. Kalau teman-teman jago yang otomotif ya, sambil live streaming otomotifnya, karena itu kan masuknya konten original, meskipun itu hanya dokumentasi ya, tidak menjelaskan. Apalagi kalau teman-teman menjelaskan itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi, karena untuk keseharian juga masih bisa digunakan ya untuk live streamingnya, sambil kerja, sambil usaha, atau sambil dagang bisa digunakan untuk live streaming lebih cepat ya. Dan setelah kita pelajari, ada beberapa faktor yang menyebabkan video kita bisa FYP teman-teman ya. Mungkin yang masih belum yang masih ngejar-ngejar monetisasi boleh disimak aja
karena mungkin ada nilai informasi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur MK ya. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu guys ya, biar tambah semangat lah menyampaikan informasinya. Karena kalau teman-teman terlalu serius, jangan juga ya, karena kalau di media sosial itu jangan terlalu dianggap serius ya, karena hanya sebatas informasi atau hiburan saja. Kemungkinan besar kita hanya menjual video yang bisa kami sampaikan, karena kalau misalnya seperti kita berjualan aja ya, karena konten di Facebook itu kita berjualan konten, ketika ada terbuka fitur monetisasi ramai ya, di situ berarti konten kita menjual teman-teman ya. Kalau nggak ramai berarti ada yang salah dari postingan kita, mungkin kurang menarik penonton. Karena tugas kreator itu menciptakan konten yang menghibur, meskipun ya kita juga nggak mahir-mahir amat ya untuk buat konten, tapi seenggaknya ada peluang untuk mendapatkan terbukanya fitur monetisasi, yaitu buat konten original yang menarik, unik, dan bisa menghibur penonton. Karena tugas kreator adalah menciptakan konten yang menghibur ya gitu. Jadi pada intinya menciptakan konten yang bisa memberikan manfaat atau hiburan ke penonton, seperti itu ya. Jadi jangan baper kalau main di Facebook ya, seperti itu. Jadi seenggaknya kita menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat, yang bisa ada nilainya untuk penonton yang ingin ngejar monetisasi, seperti itu bisa diterapkan, dipraktekkan. Karena pengalaman setiap kreator itu beda-beda ya, ada yang cepat 1 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang lebih dari itu ya. Kemungkinan besar mungkin dari konsisten upload videonya atau dampak poin positifnya ke penonton, karena banyak yang like, banyak yang suka, mungkin menghibur atau bisa memberikan manfaat, seperti itu. Karena tugas seorang kreator adalah menjual konten ke penonton dengan cara menghibur atau menarik penonton supaya bisa percaya ke akun kita dan bisa mendapatkan manfaat apa yang kami sampaikan dan bisa diterapkan dalam videonya atau akunnya, seperti itu ya. Ya mungkin dari informasi ini bisa memberikan manfaat juga ya, mudah-mudahan bisa terbuka fitur MK-nya buat teman-teman yang belum terbuka fitur MK-nya. Jadi setelah kita sampaikan yang poin-poin kemarin ya, seperti live streaming setiap hari, lalu foto, video, teks, POD, lalu cerita, semua diposting ya. Jadi jangan satu-satu, karena untuk monetisasi itu keseluruhan ya. Dari foto dapat bonus, dari cerita kalau FYP ada bonusnya juga, kalau dari afiliasi dapat komisi dari produk ya, atau kalau langganan ada yang bisa mendapatkan komisi kalau berlangganan si penontonnya, seperti atau yang ingin mendapatkan ilmu dari para kreator yang bisa memberikan manfaat untuk akun-akunnya yang ingin mengembangkan akun, seperti itu ya. Jadi nggak ada salahnya kita menyampaikan informasi. Mungkin di sini kita belum mahir ya, kalau mahir dalam menciptakan konten yang menarik pun juga kita masih belajar juga ya teman-teman. Mungkin sedikit informasi ya, sedikit sharing berpengalaman di mana kita ingin mendapatkan monetisasi konten, yaitu otomatis kita praktekkan yang poin-poin kemarin ya, seperti live streaming, foto, video, durasi panjang, durasi pendek ya, real, terus live streaming, lalu cerita, lalu teks tulisan ya. Contoh seperti kalau posting kan ada posting foto, ada posting cerita ya. Cerita tuh bisa diposting di cerita langsung kan ada. Kalau kita posting video kan, kalau teman-teman mengaktifkan bagikan ke cerita, itu secara otomatis akan dibagikan ya. Kalau teman-teman mau tidak capek 2 kali ya, nah itu bisa diaktifkan fitur bagikan ke ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dioptimasi semua ya, bisa diposting semuanya ya kalau mau untuk ngejar monetisasi, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita udah terbuka fitur MK-nya ya, otomatis kita harus berusaha buat konten FYP ya. Karena kalau nggak FYP nggak dibayar teman-teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan semua para kreator juga ingin ingin FYP ya. Karena kalau udah FYP kan kemungkinan besar banyak peluang yang beriklan di video kita, karena para pengusaha atau para penjual produk juga ingin mempromosikan produknya di tempat-tempat yang FYP atau yang ramai, seperti itu, atau video-video yang digemari penonton. Karena salah satunya untuk
memancing si penonton supaya mengklik video itu dan masuk ke iklannya, dan dia bisa transaksi dan berjual, bisa beli produknya di video tersebut ya, dengan promosi beriklan seperti itu ya. Jadi kemarin juga udah menjelaskan peluang dari FYP itu kan, kalau durasi tontonnya full itu bisa kemungkinan besar dapat dodolnya juga gede ya, karena untuk CPM sama CPM sama retensi revenue ya, revenue per milnya ya, ada RPM ada CPM ya. Kalau CPM itu cost per kliknya ya. Jadi si iklan tuh dia membayarkan promosinya, kalau misalnya diklik dia bayar seberapa rupiah gitu ya. Kalau RPM itu otomatis si kreator itu dibayar dari si Facebooknya langsung ya, dengan nilai bersihnya seperti itu. Jadi antara cost per klik ya, CPM atau RPM ya, seperti itu. Jadi itu perbandingan dimana konten kita FYP, durasi tontonan itu berpengaruh teman-teman ya. Kalau durasinya tontonnya penuh full ya otomatis ada yang nempel dodolnya, tapi kalau hanya scroll lewat ya otomatis tidak bisa mendapatkan bayaran dari tayangan itu, meskipun FYP ya, karena untuk sekarang retensi ya, durasi tontonan berpengaruh banget untuk dibayar dari postingan iklan itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham RPM sama CPM ya, lanjut lagi, gaskan lagi buat konten yang menarik supaya bisa ditonton full. Nah, salah satu bisa kemungkinan besar di FYP kan ada visual ya, ada visual tuh gambar atau menampilkan objek ya. Nah, kalau seandainya hook itu kata pembuka video yang bisa menggebrak penonton ya, seperti itu. Mungkin dari kata-kata, dari caption, atau dari tingkah laku kita, atau dari omongan yang punya karakter keras, atau punya karakter yang bisa memberikan langsung kaget ya, seperti itu. Itu sebutnya hook ya. Visual itu dimana kita memberikan objek penonton yang bisa terkesan langsung oleh video tersebut. Nah, vibrasi adalah dimana kita menyampaikan sebuah intonasi voice over kita atau suara kita dengan penyampaian yang bisa dipahami atau bisa memberikan motivasi, bisa memberikan edukasi ke si penonton, seperti itu. Jadi polanya nggak jauh ya dari anatomi copywriting, seperti kita bisa buat storytelling atau dari permasalahan ke solusi, karena pada intinya teman-teman ya, si penonton juga mencari informasi, mencari solusi dari permasalahan ya. Banyak ya permasalahan orang itu, dari kesehatan, dari finansial, atau dari keluarga. Jadi sampaikan aja mana yang terbaik untuk penonton, karena tiga hal ini tidak luput kemungkinan dialami oleh manusia seperti kita biasa. Karena kadang kita punya masalah dari kesehatan, kadang kita punya dari masalah finansial, kadang kita juga punya masalah dari keluarga. Dari ketiga ini sampaikan aja mana yang bisa memberikan dampak positif. Mungkin ya seenggaknya memberikan motivasi untuk menyemangati orang lain ya, seenggaknya kalau kita memberikan manfaat, insya Allah balik lagi manfaatnya untuk kita juga, seperti itu ya, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk menjadi konten kreator emang dituntutnya untuk memberikan manfaat untuk penonton, seperti itu ya. Meskipun ada yang pro kontra di luar sana, nggak apa-apa, yang penting kita niatnya baik, itikat baik untuk menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat untuk penonton, seperti itu ya. Oke, itu aja informasinya untuk malam ini, semoga bermanfaat. Dan untuk FYP teman-teman ya, tadi juga sudah dijelaskan durasi tonton di 15 detik emang lagi powerful ya, cuman tidak menutup kemungkinan FYP juga tidak bisa kita harapkan juga ya. Kalau FYP, meskipun FYP tayangan kan ada tayangan, ada penayangan ya. Ketika tayangan itu ribuan tapi yang ditonton penayangannya itu hanya 3.000, otomatis ya bayarnya 3.000 teman-teman ya. Jadi potensi untuk FYP puluhan juta atau ratusan ribu kalau durasi tontonnya hanya di bawah 15% atau 50% ke bawah, itu mungkin kecil ya untuk bayaran dari setiap postingannya. Karena untuk durasi tonton sekarang lagi diperbaharui oleh si Facebook ya teman-teman. Kalau dulu FYP juga banyak ya yang meledak dari postingannya yang berikan
hasil dari postingan video tersebut, dan bayarannya pun pada gede-gede, mungkin ada yang dari luar negeri ya, karena untuk ditonton dari luar negeri itu CPM-nya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dari lokal Indonesia, seperti itu. Karena banyak yang menampilkan lokasi luar negeri itu pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Ya kita juga bisa tahu ini karena setelah main di YouTube teman-teman ya, main di YouTube ternyata durasi tonton sangat penting banget ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman udah tahu durasi atau CPM, CTR-nya atau RPM-nya itu sangat berpengaruh untuk pembayaran nantinya, seperti kalau udah monetisasi ya teman-teman. Jadi kalau seandainya udah paham dari situ, mungkin teman-teman tinggal buat konten yang menarik aja. Kalau itu udah jangan dipermasalahkan, jangan dipikirkan mau FYP atau durasi tontonnya lemah. Mungkin balik lagi ya ke kitanya yang buat konten yang supaya bisa durasi tontonnya full ya. Mungkin kalau seandainya kita awal-awal konten pasti bakal banyak yang di skip karena tidak ada manfaatnya, tapi kalau seandainya kita memberikan manfaat pasti ditonton dan pasti bahkan di like, di komen, seperti itu teman-teman ya. Jadi tugas kreator mah jangan baper lah, bukan nama tugas kreator mah menciptakan konten, memberikan manfaat, memberikan ilmu, memberikan solusi ke penonton, meskipun kita itu nggak punya solusi sendiri ya, tapi seenggaknya kita memberikan semangat lah untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang, yang ingin mendapatkan monetisasi kontennya ya, seperti itu teman-teman ya. Ya itu aja pembahasannya, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Jadi pada poinnya teman-teman harus live streaming setiap hari seperti kayak gini ya. Terus POD ya, POD itu video panjang, realnya juga diposting, lalu fotonya diposting, tagnya juga diposting ya, lalu ceritanya juga diposting. Kalau secara otomatis teman-teman ingin membagikan postingan ke cerita, teman-teman aktifkan aja bagikan ke cerita, secara otomatis langsung dibagikan. Jadi semua sudah diposting. Nah kalau seandainya udah diposting konsisten setiap hari satu ya, foto satu, POD satu, live streaming satu kali, fotonya sekali, cerita sekali, insya Allah ya. Kalau udah ada notifikasi konten kreator asli, teman-teman gas lagi, karena setelah itu ya, setelah kita mendapatkan konten kreator asli, gak lama teman-teman ya, dari situ kita mendapatkan monetisasi konten, undangannya langsung dia terbuka. Nah setelah terbuka teman-teman jangan lupa cek dulu pelanggaran enggak. Kalau seandainya perlu ditinjau kan, teman-teman masuk ke profil, cek perlu ditinjau. Ketika di profil itu tidak ada pelanggaran, otomatis teman-teman sudah aman ya, tinggal aktifkan aja. Jangan sampai kayak gini ya, udah kebuka fitur monetisasi MK-nya, teman-teman langsung aktifkan, nggak, ternyata ada pelanggaran, itu akan dismonetisasi atau ditolak monetisasi, seperti itu ya. Oke itu aja ya untuk penyampaiannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa cepat terbuka fitur MK-nya. Oke itu aja, terima kasih, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nanti di episode berikutnya dengan penjelasan yang bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat aja. Itu sharing dan pengalaman di Facebook setelah kita mempraktekkan hal itu ya. Jadi tidak ada menutup kemungkinan kalau sudah dipraktekkan dan ada harapan untuk terbuka juga, semoga cepat terbuka. Kalau enggak juga mungkin teman-teman konsisten aja sampai fitur itu terbuka, karena setiap akun berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sehari langsung monetisasi, ada juga kalau sudah baku waktunya. Cuman balik lagi ya ke durasi tonton atau perkembangan FYP-nya buat konten yang menarik, seperti itu teman-teman ya. Oke terima kasih, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.